Sejak pertemuan terakhirnya dengan Mary, Sukri akhirnya yakin jika dia sudah mendapatkan dambaan hatinya dan berniat untuk melamarnya. Hal itu dia ceritakan kepada semua teman tongkrongan. Hector yang mendengarnya merasa kaget dan menanyakan kapan tepatnya Sukri akan melamar Mary. Sukri tentu merasa tersinggung dengan apa yang Hector ucapkan, seolah dia tidak merestui hubungannya dengan Mary. Dan ketika ditanya bagaimana Sukri akan membeli cincin untuk melamar Mary, Sukri ternyata kembali ke toko yang kemarin untuk melakukan perampokan, di mana perampokan kali ini tidak berjalan mulus, yang alasannya ternyata melanjutkan Prison Break sebelumnya terkait sejarah pekerja IP bisa berkumpul di Fox River. Dan sekarang tepat ketika Michael sedang mengerjakan pembangunan Taj Mahal KW milik Henry, Henry dipanggil secara pribadi oleh Sarah terkait temuan pada luka Michael yang terdapat sobekan baju milik sipir. Niat hati ingin membantu, namun atas keputusannya itu bisa saja membuat Michael berada dalam bahaya. Came from a guard's uniform. Michael sendiri kembali dipulangkan ke dalam selnya, yang di sana dia kembali mengingat-ingat bagaimana gambar cetak biru yang terletak pada punggung Michael yang terluka. Namun tak lama, Bellick datang untuk menyuruh Eve agar kembali bekerja. Namun sebelum itu, ketika Sukri dan T-Bag sedang berduaan, Sukri menawarkan T-Bag agar mencari seorang gadis cantik jelita dengan wajah manis seperti ini. Tugging on too many pockets. She took on your pocket? Maybe social, but that's the boundary line even I won't cross. Ketika sedang bekerja itulah, Michael CS kedatangan sipir untuk memberitahu jika hari ini adalah hari terakhir IP bekerja, karena ternyata satu-satunya pekerjaan yang belum selesai adalah untuk memasangkan karpet, dan untuk pemasangan karpet itu sendiri akan dilakukan oleh profesional dari luar. Di mana hal itu tentu membuat semua orang merasa panik. Bagaimana tidak, mereka harus memperbaiki lubang hanya dalam 1 hari kerja, dan hal itu tidak mustahil, cuma sulit saja jika waktunya terlalu mepet. Well, okay. Let's get on it. We've only got a couple hours to get this thing done. Tepat di saat Michael CS sedang bekerja, Bellick membawa Twinner ke ruangannya untuk diperkenalkan dengan seorang napi berbadan besar dengan sebutan Avocado atau alpukat, yang jika tidak mau dipasangkan dengan avocado, maka Twinner harus menjadi informan agar untuk mengawasi Michael. Dan jika dalam beberapa hari saja tidak mendapatkan informasi, Twinner harus bersiap menjadi mainan si lucu Avocado ini. Schofield got his own peeps up in PI. He don't need me. Demi bisa mendapatkan informasi dengan cepat, Bellick bahkan menyimpan Twinner di sela-sela IP, sehingga yang awalnya IP akan mengecor lantai yang bolong, ini mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena jika dilakukan sekarang, maka Twinner akan langsung mengetahui rencana pelarian mereka. Sup? Begitu mulai kerja, Twinner diberlakukan layaknya orang buangan, di mana ia tidak sedikit pun diperbolehkan berada di gudang dengan cara disuruh untuk membersihkan setiap alat kotor yang harus ia kerjakan di luar gudang. Clean those two. Aight. Tak lama berselang, masalah kembali muncul tatkala Michael diperintahkan untuk menemui Henry, sedangkan yang lain harus mengerjakan pekerjaan lain sebelum matahari terbenam. Namun yang menjadi masalah adalah pekerjaan itu bukanlah berada di gudang, melainkan di tempat lain, sehingga mereka harus kembali memutar otak entah bagaimanapun caranya sebelum rencana pelarian mereka berhasil terbongkar. We're dead. We're not. I'll get it done. It's gotta be done tonight. I said I'll get it done. Hope's waiting. Rupanya alasan Michael dipanggil oleh Pak Henry adalah untuk meminta Michael agar berkata jujur terkait apa sebenarnya yang terjadi, dan jika ada sipir yang melakukan kekerasan terhadap Michael, maka Henry siap untuk pasang badan. Bahkan jika diperlukan, Henry juga siap untuk menindak tegas sipir tersebut. Have you been assaulted by an officer? Michael hanya bisa diam 1000 kata. Tentu Michael tidak mau menjelaskan siapa orang itu, di mana yang awalnya Henry memihak pada Michael, kini balik mengancam dengan akan memasukkannya ke dalam sel isolasi jika Michael tidak buka suara terkait bagaimana bisa mendapatkan luka di punggungnya itu. Otherwise your ass is going to solitary. You understand?
Dan ya, Michael memilih untuk dimasukkan ke dalam sel isolasi. Burau yang melihat adiknya berada di sana tentu merasa khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah bisa berkomunikasi, Michael akhirnya jujur terkait mereka yang saat ini sedang terkena masalah. Meski belum terbongkar, tapi lambat laun orang-orang akan mulai sadar jika Michael telah berada di suatu tempat yang tidak harusnya dia kunjungi. Don't let them break you. I put my blood into this. Michael mencoba untuk terus mengingat-ingat cetak biru yang hilang dari tubuhnya, dan ketika Burau tahu apa yang saat ini Michael pikirkan, dia pun menyarankan agar Michael tidak memikirkan hal itu terlebih dahulu, melainkan memikirkan cara agar bagaimana dia bisa keluar dari sana. You're thinking about the wrong thing. You gotta think about how to get out of here. Dengan menggunakan sweater miliknya, Michael lantas menyobekkannya menjadi beberapa bagian, kemudian mencoba mengingat kembali blueprint dengan potongan sweater tersebut. Namun meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya, Michael tidak sedikit pun mengingat blueprint tersebut sehingga Michael. What? What'd you say? I put my blood into this. selain Michael, rupanya Miles juga terkena masalah terkait istrinya yang mulai curiga jika sang suami tengah menyembunyikan sesuatu. Namun dengan beberapa kalimat penenang, akhirnya kebohongan Miles berhasil dipertahankan, berharap sang istri terus mempercayainya karena Miles berjanji bahwa dia akan pulang beberapa hari lagi. Selesai menelpon itulah, Miles mendapat kabar jika Michael saat ini dimasukkan ke dalam sel isolasi. Tentu semua orang merasa panik, bahkan T-Bag sendiri juga ikut merasakannya, di mana mereka membuat keputusan dengan menyuruh Sukri agar menutup lubang nanti malam. Dan karena seluruh suara diarahkan kepadanya, Sukri pun tidak punya pilihan selain harus melakukannya. That's easy for you to say, pendejo. You ain't your ass on the line. All of our asses on the line. And you're the only cat that can do something about it. Ketika di tengah kebingungan itu, Sukri akhirnya terpikirkan sebuah cara yang sangat beresiko, yaitu dengan meminta agar T-Bag menggoda si cantik agar melepaskan celana dalamnya. Yang dengan begitu, maka tingkat keberhasilan rencana mereka akan meningkat, di mana T-Bag yang merupakan omnivora pun tidak punya pilihan lain dengan harus melaksanakan tugasnya mengambil dalaman tersebut. I take it you are a body girl. Singkat cerita, ketika waktu sudah mulai poek, Sukri akhirnya menjalankan rencananya saat itu juga. Ya, lantas masuk ke dalam terowongan, kemudian mengecor lubang tersebut dengan semen yang cepat kering. Namun karena terlalu bersemangat, Sukri malah tak sengaja menyenggol sebuah ember tepat ketika salah satu sipir sedang berpatroli. Namun meski lolos dari sipir itu, ketika Sukri berlari di lapangan, lampu sorot tiba-tiba menyala sehingga setelah tertangkap itulah, Sukri langsung diinterogasi oleh Belik tentang apa yang dia lakukan di luar sana. Sukri mengaku jika sejak tadi dia berada di luar sambil mencari sesuatu yang hilang, dan ketika diperiksa, rupanya inilah benda yang dimaksudkan Sukri hilang ketika di lapangan. What do we have here? A pair of grunts? My girl just wanted me to know she was thinking about me, boss. You got a real beefer on your hands, don't you? Then you understand? Yeah, sure, Sukri. Meski bukti yang dimiliki Sukri tergolong sangat konkret, namun untuk pembelajaran agar napi lain tidak melakukan hal yang sama, Sukri tetap dimasukkan ke dalam sel isolasi sehingga lengkaplah sudah 3 sahabat yang selalu bersama kini tinggal di satu tempat yang sama meski ruangan berbeda. Sehingga Burau yang tahu jika Sukri berada sangat dekat dengan Michael meminta agar Sukri memanggil adiknya, takut jika saat ini dia kenapa-napa. Michael! Michael! Tahu jika adiknya sedang tidak baik-baik saja, Burau lantas menghubungi penjaga untuk memeriksanya. Dan benar apa yang Burau pikirkan, sipir lantas memanggil Sarah untuk agar memeriksanya. Dan setelah dipastikan jika Michael tidak menjawab ketika ditanya, Sarah akhirnya menyuruh sipir untuk menempatkannya di bangsal kejiwaan dan besar harapan agar Michael segera pulih dari kondisinya ini. I'm gonna take a look at that hand.
be okay. You're gonna be okay. Ketika IP sedang berdiskusi terkait apakah Sukri berhasil atau tidak, tampak Twinner menguping percakapan mereka. Hingga tak lama, Avocado datang menemui Twinner, mulai menggodanya, di mana Bellic yang juga datang ke sana kembali mengancam akan memasangkan Twinner dengan Avocado jika dia tidak melakukan pekerjaannya, sehingga Twinner yang tidak ingin hal itu terjadi lantas memberitahu sebuah informasi parsial, tidak utuh atau hanya sebagian saja, bukan tidak mau, tapi memang Twinner belum bisa mengartikan apa maksud dan tujuan IP. Namun yang pasti mereka sedang membicarakan sesuatu tentang karpet, sehingga Bellic yang mendengar hal itu langsung pergi ke gudang untuk mengeceknya sendiri untuk mengetahui apa yang saat ini sebenarnya terjadi. Out of the way! Sementara Michael yang kini berada di bangsal, Twinner dengan informasi bodongnya dipindahkan oleh Bellic agar mulai hidup rukun bersama Avocado, di mana Twinner memohon dan mengemis agar Bellic dapat mengeluarkannya dan berjanji akan mulai serius dalam mengumpulkan informasi. Have at it. Boss. Di bangsa kejiwaan, Michael yang berpura-pura stres mulai mencari si kusut yang kondisinya saat ini jauh dari kondisi dulu ketika dipasangkan dengan Michael di sel 40. Namun meski begitu, Michael yang masih ingat jika kondisinya disebabkan oleh obat akan melakukan hal yang sama seperti si kusut dulu pernah memberitahunya tentang efek dari obat tersebut. Who are you? Setelah diselidiki lebih jauh, rupanya orang yang menaruh berkas di rumah hakim adalah ayah Burau atau mantan pekerja di perusahaan Ecoville. Paul merasa heran dengan alasan kenapa Sophia memilih untuk mengambing hitamkan anak dari mantan pegawai perusahaan. Namun bukannya menjawab, Sophia malah menyeru agar Paul untuk tetap diam karena sebagian pengawal istimewa tugasnya hanyalah untuk dilihat dan bukan untuk didengarkan. Your job's to be seen, not to be heard. Is that understood? Nick dan Veronica sendiri tampaknya masih bertanya-tanya terkait siapa orang misterius yang telah menyerahkan barang bukti kepada hakim, di mana Junior yang sudah muak dengan ini semua berniat untuk menyerang Paul secara langsung persetan dengan hukum karena menurutnya mereka juga melakukan hal yang sama, di mana Veronica yang tidak sependapat meminta agar Junior tetap sabar karena siapa tahu akan ada kalanya si wakil CS salah melangkah dan membuat keadaan berbalik memihak mereka. Maybe they already slipped up. Up at the cabin at the well. Quinn. Mendengar kata salah langkah, Nick akhirnya menyadari sesuatu terkait Pak Quinn yang berhenti mengejarnya, di mana mereka langsung pergi ke rumah hutan untuk melihat bagaimana kondisinya saat ini. Dan setelah melihat jika lubang tertutup, mereka pun beranggapan jika Paul dan Daniel telah sengaja ingin agar dia mati. Look, there's a cell phone. Melihat ponselnya masih dipegang oleh mayat Pak Quinn, Junior langsung turun ke bawah untuk mengambilnya. Di mana Junior melihat sebuah tulisan terkait inisial dari orang yang telah membiarkan Pak Quinn mati. You okay? Yeah, I'm fine. Malam harinya ketika masih berada di rumah hutan, Junior tak sengaja melihat rak yang sedikit terbuka dan ketika ditolong, rupanya terdapat senjata yang tersimpan di tempat itu sehingga Junior langsung mengambilnya sebelum Nick atau Veronica melihatnya. Junior pura-pura tidur agar Nick dan Veronica meninggalkannya sendirian di rumah dan ketika mereka berdua pergi, Junior kembali terbangun untuk melihat biodata orang yang sudah menghabisi ibu dan ayah tirinya, di mana dia berhasil mendapatkan nama, alamat, bahkan nomor HP orang tersebut dan langsung menghubunginya saat itu juga. Hi, you reached Owen Krivecki. I can't come to the phone right now. Really think you're gonna get to 4 buttons before I get to 1? Leave a message and I'll return your call. Thanks. Have a great day. Esok harinya Paul yang masih bertanya-tanya terkait alasan kenapa harus mengorbankan Burau pun lantas menghubungi si ibu wakil presiden untuk meminta kejelasan. Namun dengan alasan hal ini dilakukan untuk negara, Paul tidak bisa berkata apa-apa lagi dan mengiyakan ucapan dari atasannya itu. Now I need to know who I'm working for here. You are working for me. Promise me that. I gotta go now.
Tak lama, Ibu Wakil dihampiri oleh Sophia yang meminta agar kali ini si Ibu Wakil mendukung energi alternatif yang diinginkan oleh masyarakat, yang meskipun si Ibu awalnya menolak energi alternatif, mendukung pihak aktivis lingkungan hidup, di mana si Ibu tidak punya pilihan selain menurut, meski pada akhirnya hal itu akan menjadi blunder bagi si Ibu itu sendiri. Besides, once that bill hits the president's desk, he'll veto it. Then we'll get precisely what we always wanted anyway. Don't we? Esok harinya setelah mendapat alamat Powell, Junior langsung pergi ke sana seorang diri, dan setelah menyadari jika tidak ada siapa-siapa di tempat itu, Junior mulai berkeliling untuk mencari kemana jalan untuk masuk ke dalam rumah sakit, di mana sayangnya aksi tersebut malah ketahuan oleh salah satu tetangga Powell, di mana si tetangga yang tidak tahu apa-apa lantas menghubungi polisi karena takut jika Junior adalah seorang pencuri. Setelah memasuki rumah, Junior mulai melihat-lihat apa saja isi di dalamnya. Yang tak lama, Paul akhirnya pulang tanpa curiga jika ada seseorang berada di rumahnya, di mana Junior sendiri langsung muncul secara tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Paul sehingga You don't want to make any rash mistakes here, LJ. ya, polisi datang tepat waktu, tepat ketika Junior akan menghabisinya, di mana Junior sendiri memilih untuk menyerahkan diri dengan Paul yang langsung diinterogasi terkait apa yang sebenarnya terjadi. What do you do for a living, Mr. Kvecki? I'm a regional sales manager for a dehydrated meat distributor. Ketika didatangi, si kusut yang sudah terpengaruh efek obat tentu tidak mengenal siapa orang yang sedang mengajaknya bicara. Tentu Michael kembali memperkenalkan diri, mengingatkan tentang hubungan mereka di sel nomor 40 beberapa minggu yang lalu, di mana kedatangannya ke sana adalah untuk meminta si kusut agar mengingat kembali tato di tubuh Michael yang dulu pernah dia gambar. General population. Officer Bellick assigned you to my cell. Tak lama, datanglah seorang perawat yang bertugas untuk memberikan semua pasien di sana obat. Si kusut dengan tenang memakan obat itu, berbeda dengan Michael yang langsung menolaknya, dan karena si perawat tidak bisa memaksanya, maka dia langsung memanggil perawat lain untuk memaksa Michael agar meminumnya. I'm fine, thank you. Carter, can you come here a sec? I don't need medication. Swallow it, or it's going in the rear door. Nice. Tepat setelah petugas pergi pasca meminum obat, Michael membawa si kusut ke dalam gudang. Tentu si kusut sangat ketakutan dengan apa yang akan Michael lakukan terhadapnya, yang ternyata It's right there in the back. ketika jadwal meminum obat yang selanjutnya, si kusut secara mandiri pergi ke gudang untuk mengeluarkan obat yang baru saja dia minum. Michael lantas menyusulnya dan memperlihatkan tato yang ada di tubuhnya. Si kusut mulai melihat pola yang ada di tubuh Michael untuk mengingat-ingat gambar yang dulu pernah dia buat. I remember. Tanpa menunggu waktu lama, Michael membawa si kusut ke dalam kamar, memberikan satu set alat gambar, kemudian membuka baju dan kapas yang menutupi lukanya, di mana Michael meminta si kusut untuk mengisi kekosongan pada gambar yang hilang di punggungnya. That's why I need you to remember what was there before it was broken. I remember. Tepat ketika sedang berbincang itulah, Sony datang dengan membawa baju untuk para napi di bangsal kejiwaan. Michael lantas menghampirinya untuk menitipkan pesan kepada Sukri jika saat ini dirinya baik-baik saja dan alasannya berada di bangsal adalah untuk mengisi kekosongan pada gambar yang telah hilang. Sony yang melihat bekas luka di punggung Michael tentu bertanya-tanya terkait bagaimana Michael bisa mendapatkan luka di punggungnya yang kebetulan posisinya sama dengan sobekan di baju milik Pak Samsul. Michael yang melihat si kusut kembali linglung lantas kembali mengajaknya kembali ke gudang untuk membantu mengeluarkan obat yang barangkali sudah si kusut telan. Namun ketika mereka berdua baru saja membuka pintu, si kusut langsung mengkerahnya saat itu juga. Ya, si kusut rupanya telah mengingat semua detail kejadian ketika mereka berdua masih berada di dalam sel. Pertanyaan yang dulu sudah terkubur kini bangkit kembali tanpa terkecuali, sehingga jika Michael ingin gambar yang sudah si kusut buat, maka Michael harus menjelaskan rincian terkait rencana pelariannya, yang jika tidak, maka jangan harap dia akan mendapatkannya.
Michael tentu tidak mempunyai pilihan lain selain menjelaskan rencananya pada si kusut, dan setelah mendengarkan semua penjelasan dari Michael, si kusut mengancam jika Michael mencoba untuk menipunya lagi, maka dia akan langsung menghabisinya. If you try to screw me over again, I'll kill you. Malam harinya, si kusut yang parno karena takut kembali dikhianati mencoba untuk melarikan diri dengan gambar yang dia punya. Si kusut yang tidak mempunyai persiapan matang malah tersekem ketika membuka pintu keluar bangsa kejiwaan, menyalakan alarm keamanan sehingga kekosongan sel 40 karena Sukri diisolasi dan Michael yang mengalami gangguan jiwa tentu membuatnya kosong untuk beberapa lama, dan karena sel lantai tengah dengan posisi yang paling tengah itu sangat diminati, maka Pak Samsul berniat untuk melelangnya dengan izin belik, di mana salah satu napi berhasil mendapatkan sel itu dengan harga $200. Yang tak lama si napi tersebut mendapati adanya kebocoran di toiletnya. Samsul berjanji dalam 24 jam masalah toilet akan segera diperbaiki. Yang di sana T-Bag kebetulan menguping pembicaraan Samsul dengan si napi dan langsung menanyakan apakah selnya masih dilelang atau tidak. T-Bag langsung mendatangi Miles dan Cooper untuk mengabarkan masalah terkait sel Michael yang kini sudah berpindah tangan kepada orang lain, dan setelah tahu jika kamar itu dilelang dengan harga murah, Miles lantas mendatangi Samsul untuk melakukan tawar-menawar harga, di mana Miles mendapatkan harga $500 sehingga Samsul akhirnya bersedia untuk memberikannya kepada Miles jika memang dia benar-benar memiliki uang tersebut. I said ain't a problem. Saat itu juga Miles meminta semua rekan kulit hitamnya untuk membantu mengumpulkan uang. Namun alih-alih mengumpulkan uang yang dimaksud, Miles malah dibawa ke belakang oleh ketua kelompok baru yang selalu setia dengan Bandana, rappernya yang kita panggil saja si Bandana. Di mana si Bandana ini rupanya sudah berdiskusi dengan anggota kelompoknya terkait Miles yang sudah berbelot, dan kini malah membentuk kelompok dengan kulit putih sehingga kegagalan itu Miles ceritakan kepada Cooper dan T-Bag. Awalnya T-Bag akan menyerahkan masalah keuangan kepada Cooper, tapi karena hari ini tidak ada kunjungan, maka Cooper tidak bisa menjamin hal tersebut. Sampai akhirnya T-Bag teringat dengan adanya tempat judi penjara yang dipimpin oleh salah seorang napi, di mana T-Bag sendiri merupakan seorang ahli di bidang perjudian tersebut, sehingga sepakatlah sudah mereka bertiga untuk mendapatkan uang dengan cara berjudi. Son, trust me. When I play cards, it ain't gambling. So why are you just bringing this up now? Of course, you need $50 just for the sit-in, and since we don't have any money, I'd say we're in a catch doubly deuce. Sebagai modal awal masuk ke meja judi, Cooper yang masih ingat jika dia memiliki uang pada Alkitab di sel Michael, lantas meminta izin kepada Samsul untuk masuk terlebih dahulu, dan setelah mendapatkan Alkitabnya, Cooper segera pergi dari sana untuk langsung memberikannya kepada T-Bag. Tibalah di waktu dan tempat judi yang sudah dipersiapkan. T-Bag bertugas untuk menjadi dealer pada permainan kartu tersebut, sehingga dengan mudah Miles berhasil memenangkan hampir di setiap permainan, bahkan sampai menghasilkan uang melebihi target. Namun meski begitu, yang namanya curang pasti akan ketahuan juga di mana permainan mereka berdua ketika terjadi sedikit miskomunikasi yang membuat kartu Miles terbuka saat dilemparkan ke arahnya. Di tengah kegundahan mereka berdua, lawan main si Miles ini mendapatkan kartu bagus di tangannya, sedangkan Miles sendiri mendapatkan kartu yang agak busuk. Dan di saat pihak lawan mulai bertaruh, Miles langsung mengeluarkan semua uang yang dia punya untuk melawan. Entah itu hanya gertakan atau memang sengaja untuk mempengaruhi psikologi lawan, Miles berhasil pulang dengan selamat beserta uang yang tidak berkurang sedikit pun. $500 uang yang susah payah dikumpulkan langsung disetorkan kepada Samsul. Namun setelah uang itu berpindah tangan, rupanya uang itu masih kurang. Miles mencoba untuk meyakinkan Cooper akan memberikan jam warisan istrinya untuk diberikan kepada Samsul sebagai tambahan. Namun meski semua sudah diberikan, Samsul memang sejak awal berniat menipu mereka dengan mengatakan jika sel nomor 40 sudah ada yang menempati, sehingga selain kehilangan uang dan jam warisan keluarga Cooper, mereka juga gagal mendapatkan sel yang sangat tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Yeah, well, right to Congressman.
Singkat cerita, Michael mendapat kunjungan dari Sarah untuk menanyakan apakah kabarnya baik-baik saja. Michael tentu mengatakan jika saat ini dia sudah sehat dan tak mengingat terkait kejadian yang membuatnya sampai harus dibawa ke bangsal kejiwaan. Dan ketika Michael meminta Sarah untuk membantunya keluar, Sarah menjelaskan jika Michael bisa saja keluar dengan mudah. Namun di luar, dia akan kembali ditanya oleh Harry terkait apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika tidak menjawab, maka Michael akan kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi sehingga tidak ada tempat yang lebih bagus daripada di sini, daripada Michael harus tersiksa di sel isolasi. If you want to get out of psych ward and stay out, you've got to tell the Pope the truth about that burn. Ketika Sonny sudah berada di sel isolasi, ia langsung memberitahu Sukri jika saat ini Michael sedang mengisi kekosongan. Mendengar hal itu, Sukri juga berpesan jika lubang sudah ditutup, membuat Sonny bingung dan meminta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi, yang jika tidak mau menjelaskannya, maka dia tidak mau lagi membantunya. Who's that? That's Link, bro. Think we can work something out. Agar orang-orang tidak kaget, Sonny mendatangi Cooper Chase untuk menjelaskan keikutsertaannya. Awalnya, semua orang kecuali Cooper menolak kehadiran Sonny yang dianggap hanya akan menjadi beban mereka saja. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka mereka terpaksa harus menerima karena Sonny sudah memiliki cara untuk mengeluarkan Michael dari bangsal. Sonny menjelaskan rencananya pada Cooper Chase dan Michael, dan sejak saat itu mereka mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, dimulai dari Cooper yang mempersiapkan alat bukti di ruang istirahat sipir dan Michael yang melaporkan pada Henry jika Samsulah dalang di balik lukanya selama ini. The name? Geary. Burau yang sedang rebahan dikejutkan oleh kabar dari sipir terkait anaknya yang saat ini ditangkap oleh polisi. Burau lantas menghubungi sang anak untuk menanyakan terkait apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata Junior saat ini didakwa atas percobaan pembunuhan dan ditambah dengan menjadi tersangka pada kasus pembunuhan ibu dan ayah tirinya, di mana Veronica yang kala itu mendampingi Junior hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa berbuat banyak untuk Junior. Namun meski begitu, Veronica akan berjuang sekuat tenaga agar Junior bisa bebas dari kasus berlapis yang menimpanya. Alright. Paul sendiri kini sudah benar-benar dibuang oleh Sofia akibat Junior yang berhasil melacak keberadaan Paul. Bahkan jabatannya sendiri sebagai pas pampres langsung dicabut, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasibnya yang seperti ini. Paul Kellerman no longer works for the Secret Service. Have I made myself clear? Setelah pencekalan yang dilakukan Sofia, Paul langsung pergi menemui presiden untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana si ibu wakil tidak tahu apa-apa terkait rencana yang sedang Sofia dan perusahaan lakukan. Namun yang pasti, saat ini mereka harus mulai berhati-hati dengan pergerakan Sofia dan perusahaannya. That is, if they know, Paul. Nick sendiri pergi ke counter untuk membeli charger handphone yang sama dengan milik Pak Quinn. Namun ketika sedang berbelanja, Nick malah dihampiri oleh seorang yang menanyakan bagaimana kabar Veronica saat ini, di mana dia mengancam hendak akan membatalkan kesepakatannya dengan Nick jika dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Lantas siapa bapak itu dan siapa Nick yang sebenarnya? Be in touch. Setibanya di rumah, Nick tampak bengong sendiri seolah memikirkan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Sampai ketika Veronica datang, Nick akhirnya tersadar dan mencoba untuk bersikap seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan saking banyaknya beban pikiran yang ditanggung, dia sampai lupa untuk mengisi daya ponsel milik Pak Quinn meski chargernya sudah dia dapatkan. Petisi yang Veronica ajukan berhasil dimenangkan. Burau bisa mengunjungi anaknya meski saat ini dia adalah terpidana mati. Namun untuk waktunya, Burau tidak diberitahu. Namun yang pasti, ketika waktunya tiba, Henry akan memberitahunya secepat yang ia bisa. Dari sinilah kita bisa melihat siapa Nick yang sebenarnya. Ketika Veronica sedang sendirian, Nick rupanya sering berhubungan dengan pihak ketiga yang entah siapa atau organisasi apa, di mana Nick ditugaskan untuk selalu menjaga Veronica atau lebih tepatnya mengawasi setiap apa yang dia lakukan. Sure. She's here. I got her.
Beberapa waktu berlalu setelah Michael menjelaskan jika Samsulah dalang di balik itu semua, Pak Henry langsung ke ruang istirahat para sipir, membuka loker milik Pak Samsul dan menemukan beberapa barang curian dari para napi yang dia sembunyikan di dalam sana, yang ternyata pada pertemuan kemarin Michael menjelaskan jika Samsul telah memeras para tahanan dan jika mereka tidak memberikan setoran, maka Pak Samsul akan langsung menyiksanya. Sejak kejadian itu, Samsul langsung dipecat secara tidak hormat. Belik dengan setia mengantar kepergian Samsul dengan tatapannya yang merendahkan. Samsul tentu merasa kecewa karena Belik sama jahatnya dengan Samsul, di mana Belik sendiri hanya membalas Samsul dengan berkata seperti ini. I don't get caught. Kepulangan Samsul bertepatan dengan kepergian Burau yang akan pergi untuk menemui anaknya, yang di tengah perjalanan ada sebuah mobil Optimus yang melaju cepat dari arah perempatan sehingga ketika Burau sedang dalam kondisi linglung dengan pandangan yang masih remang-remang, datanglah seorang bapak bersulah yang tiada lain adalah Pak Paul, datang untuk membunuhnya. Namun tak lama, datang lagi seorang bapak-bapak untuk menawarkan pertolongan. Paul yang tak mau ada saksi mata, langsung menghampiri bapak itu untuk menghabisinya, tetapi berita terkait Burau yang mengalami tabrak lari kini sudah sampai kepada Henry. Dengan segala kepanikannya, Henry memerintahkan agar Belik dapat segera menemukan keberadaan Burau saat ini, di mana Belik sendiri meminta waktu 4-5 jam untuk membawa Burau kembali ke dalam selnya. Find him. Sesampainya di TKP, Belik meminta rekannya seorang polisi untuk membiarkan dia ikut dalam pencarian Burau, sekaligus memperbolehkannya untuk menanyai beberapa hal kepada si saksi terkait siapa dan dengan apa orang yang membantu Burau dalam pelariannya. Where you come from? Chicago. Kind of an indirect route to get to Aurora. Burau sendiri dibawa ke sebuah limbah mobil untuk diobati, dan setelah tersadar, rupanya Burau diselamatkan oleh ayahnya sendiri, di mana si ayah rupanya sudah tahu sejak awal jika alasan Burau dibiarkan keluar dari penjara, maka dia akan langsung dihabisi oleh pihak perusahaan. Burau tentu bingung dengan apa yang ayahnya katakan dan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Kenapa ayah masih hidup? Kenapa dulu dia meninggalkan keluarganya? Dan apa alasannya kembali dalam kehidupan Burau dan Michael yang sekarang tidak membutuhkan lagi sosok seorang ayah? I worked for them. Why'd you leave? Rupanya dulu ketika Burau dan Michael masih anak-anak, si ayah pernah bekerja di perusahaan Ecofield dengan jabatan cukup tinggi, dan jika menginginkan informasi rahasia perusahaan, maka si ayah harus rela meninggalkan keluarganya sendiri. Dan setelah mendapatkan informasi penting milik perusahaan itu, si ayah memutuskan untuk meninggalkan perusahaan yang membuatnya diburu sampai saat ini. Dan alasan kenapa Burau dikambing hitamkan atas kematian pimpinan perusahaan, rupanya itu hanyalah sebuah siasat untuk memancing si ayah keluar, yang dengan begitu perburuan yang sempat terkendala kini bisa jadi lebih mudah dari sebelumnya. I took all that information with me. That's why they're doing this to you. All of it. To stop me. Di Fox Ripper sendiri, Sukri akhirnya bebas dari sel isolasi, dan ketika Michael sedang menjelaskan rencana dan rute pelariannya yang baru, sebuah mobil pengangkut napi baru tiba-tiba saja datang, dan ketika melihat orang-orang yang keluar, T-Bag mulai ketar-ketir tatkala melihat salah satu napi, seorang pria bersulah dengan rambut yang kini agak pendekan, tiada lain dan tiada bukan adalah Abruzzi. Jesus. Entah apa yang merasukinya, kini Abruzzi tampak lebih agamis dengan rosario dan doa yang terus ia panjatkan. Bahkan ketika Michael pergi menghampirinya, Abruzzi langsung memeluknya dengan penuh rasa syukur. Namun meski begitu, rencana pelarian yang sudah hampir matang tidak mengganggu Abruzzi sedikit pun dan akan ikut dalam pelarian meski apapun yang terjadi. I'm surprised you're still here. I thought you'd be gone by now. Still planning on it? How does the idea of escaping sit with a new you? Oh, the old sinner who was confined to these walls, he's dead. The new soul deserves to be free. Well, the old sinner was gonna have a jet ready for us. Noah had his ark. Did he not?
Satu lagi alat yang harus Michael dapatkan untuk pelariannya yaitu kunci ruangan Sarah. Awalnya Michael mencoba untuk menggoda dengan harapan Sarah bisa luluh, namun entah apa yang terjadi ketika Michael sudah bermanuver dengan menyerang titik lemah Sarah, Michael malah membatalkan misi dan membiarkan Sarah pergi begitu saja. What do you want from me, Michael? I need you to do something for me. What? Wait for me. Until then, I can't. We can't. I can't. And I gotta go. Ketika melihat Twinner duduk sendirian di pojokan sambil menangis, Michael lantas menghampirinya, meminta bantuan untuk mencuri sesuatu dengan skill copet Twinner yang sudah mencapai level max. Twinner mau-mau saja jika harus mencopet, namun dengan satu syarat, Michael harus membantunya menghabisi avocado. Kill that son of a bitch. That's not something I can do. Tidak bisa bergantung pada Twinner, Michael mencoba untuk menghubungi Nika agar membantunya mencuri kunci rumah sakit. Namun karena Nika tidak mau mendapat masalah lagi, ia menolak untuk melakukan apa yang Michael minta. Sehingga meyakinkan Sarah adalah satu-satunya cara agar Michael bisa mendapatkan kunci dengan mudah. Stop fighting, Michael. Just think about it, okay? I'm sorry. T-Bag yang sedang bercukur dihampiri Abruzzi untuk berkenalan ulang setelah kemarin mereka berdua sempat bersih tegang. Tentu T-Bag tidak percaya dengan sikap Abruzzi yang seolah tidak pernah terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Namun karena tidak mau menyinggung Abruzzi lagi, T-Bag lantas menerimanya dengan lapang dada meski jantungnya berdetak lebih kencang dan tak beraturan. Truce. You got it. Truce. Henry sendiri mulai marah-marah karena Bellic belum juga mendapatkan informasi terkait keberadaan Burau saat ini. 2 jam lagi waktu Henry berikan untuk menangkap Burau, karena jika selama 2 jam ke depan Bellic belum menemukannya, maka Henry harus segera melakukan konferensi pers sehingga membuat semua dunia tahu jika Fox Ripper adalah penjara dengan pengurusnya yang tidak kompeten. You find him. Sebelum berangkat melakukan pencarian, Bellic ditemui oleh Twinner yang meminta agar dipisahkan dengan avocado. Namun karena usulan itu Bellic anggap tidak berguna, Twinner malah meninggalkannya, membuat Twinner yang sudah kapalang stres oleh si avocado nekat melakukan hal di luar nalar seperti ini. Get a wee bit more comfortable. Meski awalnya sempat menolak, Nika pada akhirnya melakukan apa yang Michael pinta. Namun meski begitu, Nika curhat terlebih dahulu dengan Sarah agar menyelamatkan Michael dengan mengawasinya. Sehingga Sarah yang tertarik dengan apa yang akan Nika katakan, melipir ke sebuah kafe terlebih dahulu untuk melanjutkan percakapan yang lebih hikmat. And I think he's planning on doing something dangerous to get out of it. Ketika berada di kafe itulah, Mika mulai menjelaskan terkait sifat baik Michael yang suka menolong orang. Bahkan Nika bisa sampai seperti sekarang adalah dengan bantuan Michael. Awalnya Nika dibawa ke negara ini karena dia akan mendapat pekerjaan bagus. Tapi sesampainya di lokasi yang dimaksud, orang yang membawa Nika ternyata hendak akan menjualnya. Di mana Michael entah datang dari mana, mengeluarkan separuh kekayaan untuk membeli Nika, bukan untuk memperbudak, melainkan memberikan Nika kesempatan untuk memulai kembali kehidupannya. Dan ketika percakapan hampir mencapai puncak, Nika merasa jika curhatan ini merupakan kesalahan. Nika pun memilih untuk pergi meninggalkan Sarah saat itu juga. Could I just have a contact number for you in case I I don't see think that's a something good wrong? idea. Please don't tell him that we met. Sesampainya di rumah sakit penjara, Sarah tiba-tiba kehilangan kunci ruangannya dan tidak bisa masuk ke dalam, yang ternyata kunci milik Sarah telah diambil oleh Nika yang kemudian dia berikan kepada Michael. Nika tidak tahu dengan apa yang saat ini dia lakukan, namun meski begitu dia berharap jika Michael dapat segera mencapai tujuannya. Goodbye. The lady doctor, she cares for you. Sarah masih mencari-cari di mana kuncinya saat ini berada, dibantu oleh rekan perawatnya yang juga ikut mencari. Sampai ketika Sarah melihat sebuah tas, dia menyadari jika Nika sudah mencuri kuncinya untuk diberikan kepada Michael. Alasan itu diperkuat dengan Nika yang melakukan kunjungan kepada Michael, yang sudah pasti bisa Sarah tebak jika Michael sedang akan merencanakan sesuatu.
Ketika Michael sedang melelehkan plastik pada cetakan kunci ruangan Sarah, Sukri tiba-tiba saja datang dengan membawa sebuah berita terkait kondisi Twinner saat ini, di mana dia akan berada dalam bahaya karena telah nekat mengiris TV sosis milik Avocado, dan setelah nanti Avocado sembuh dari lukanya, maka Twinner akan langsung dihabisi saat itu juga. As soon as Avocado gets out of the infirmary, Twinner is a dead man. Selesai dengan kuncinya, Michael yang berada di lapangan dihampiri oleh Abruzzi untuk meminta agar dipertemukan dengan Fibonacci, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk meminta penembusan dosa karena telah menempatkannya dalam bahaya sampai saat ini, di mana Michael yang tahu akal-akalan si Abruzzi itu pun memilih untuk tidak mengungkapkannya. It's a good story, but the answer is no. I'll be patient. Tidak terima dengan jawaban Michael, Abruzzi segera menghubungi Nick yang rupanya sejak awal ditempatkan oleh Abruzzi untuk mengawasi Veronica, di mana Abruzzi ingin agar Veronica dibawa ke tempat pertemuan tepat ketika Abruzzi melarikan diri, yang pastinya jika Michael ingin Veronica selamat dari kematian, maka Michael harus mengatakan di mana keberadaan Fibonacci. Michael sendiri rupanya peduli, atau lebih tepatnya sangat peduli dengan Twinner, langsung menghampirinya untuk membicarakan sebuah rencana besar kepadanya, di mana Michael berniat untuk mengajak Twinner melarikan diri dengan satu syarat, jika Twinner adalah orang yang sangat benar-benar bisa dipercaya. I need to know if I can trust you. As straight up as they come, you know? No, I mean really trust you. Kembali pada Burau yang sedang berbincang dengan sang ayah, mereka tidak menyadari kehadiran seorang pria, entah itu pengurus tempat itu atau bukan. Tapi setelah melihat ada mobil mencurigakan terparkir di garasi, pria itu langsung menghubungi polisi untuk mengabarkan apa yang dilihatnya. Berita terkait posisi Burau yang ada di tempat rongsokan mobil membuat Belik merasa senang dan langsung pergi untuk menangkapnya, di mana Paul yang rupanya satu saluran dengan walkie-talkie milik polisi langsung pergi ke tempat rongsokan saat itu juga, sehingga Burau dan si ayah yang tahu jika posisi mereka sudah ditemukan langsung pergi dari sana. Namun ketika sudah hampir keluar, Burau yang ingin ayahnya selamat pun memilih untuk menyerahkan diri kepada Belik yang kebetulan juga berada di sana, membiarkan ayahnya melarikan diri untuk melanjutkan perjuangannya melawan perusahaan. Ketika Michael sedang disuntik, dia melihat sebuah perbedaan yang diperlihatkan jelas oleh Sarah. Nampaknya Sarah sangat kecewa dengan Michael yang sudah tega mencuri kunci ruangan Sarah, dan tanpa banyak bicara, setelah rekannya menemukan kunci yang telah hilang, Sarah meminta agar kunci ruangannya diganti dengan yang baru, membuat Michael kembali dilanda kebingungan terkait apa yang nanti akan dia lakukan ke depannya. Bertepatan dengan Michael yang tengah dilanda kebingungan, Burau akhirnya pulang ke lapas setelah dijemput oleh Belik, di mana Burau sejak hari itu akan diawasi di dalam sel isolasi selama 24 jam non-stop. Bahkan untuk kentut sekalipun, Henry harus mengetahui saking ketatnya penjagaan yang Henry inginkan. 24-hour surveillance. Rupanya orang terakhir yang Michael percaya malah berkhianat dengan melaporkan rencana pelariannya kepada Belik, bukan tanpa alasan, melainkan demi sebuah jaminan agar Twinner tidak disentuh oleh Avocado, sehingga Belik yang ingin memastikan hal itu lantas pergi ke gudang tempat Ipe bekerja, mengambil sebuah palu dan memukul-mukul lantai setelah menemukan sesuatu.